Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pelajar hebat, jumpa lagi dengan saya Ana Aulia Eskam. Seperti janji saya kemarin, saya akan membahas salah satu materi di elemen TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi, yaitu peramban dan search engine. Apa itu peramban dan apa itu search engine, dan bagaimana cara menggunakan peramban dan search engine? Simak video ini sampai selesai, jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng. Kenapa? Karena pada channel ini kalian akan banyak mendapatkan video pembelajaran tentang informatika khususnya fase D kelas 7, 8, dan 9 SMP. Jadi, pastikan jangan sampai ketinggalan. Peramban dan search engine. Browser web biasanya disebut browser atau dalam bahasa Indonesia peramban adalah perangkat lunak aplikasi yang digunakan untuk mengakses informasi internet atau World Wide Web. Saat pengguna mengakses halaman web dari situs web tertentu, peramban mengambil konten dari server web, kemudian menampilkan konten tersebut di peramban perangkat pengguna. Saat kita mengakses server web, pengguna harus menuliskan dulu alamat web di address bar peramban. Alamat web tersebut disebut dengan URL atau Uniform Resource Locator. Apabila kita berada pada situs tertentu, address bar akan menampilkan alamat dari situs tersebut. Selain address bar, peramban memiliki fitur lain yang dapat diakses dengan mengklik tombol-tombol berikut. Yang pertama ada back untuk kembali ke halaman sebelumnya, yang kedua ada forward untuk maju ke halaman sebelumnya. Terus ada yang ketiga stop untuk menghentikan transfer data, ada refresh untuk menyegarkan kembali tampilan yaitu mengambil data terbaru, dan ada yang terakhir ada bookmark atau pembatas buku. Kita dapat menaruh bookmark pada suatu halaman pada web sehingga kita dapat kembali lagi ke halaman tersebut tanpa harus mencari lagi halaman tersebut melalui berbagai link atau menghafalkan tempatnya. Oke, langsung kita praktekkan. Di sini saya sudah membuka salah satu web browser yaitu Google Chrome, dan di sini saya sudah masuk ke dalam websitenya guru.kemendikbud.go.id, yaitu website Merdeka Mengajar. Ya, ini namanya address bar, dimana pada saat kita mau masuk ke dalam website tertentu, kita harus menuliskan alamat website itu di address bar. Lalu di sini ada tombol ke kiri namanya tombol back. Saat kita klik tombol back, kita akan kembali satu langkah ke belakang ya, ke URL sebelumnya. Dan di sini ada tombol kanan atau tombol forward, berarti kita satu langkah maju ke halaman setelahnya ya. Nah, di sini ada reload this page ya, atau tombol untuk merefresh halaman. Jadi kalau biasanya itu tombol refresh itu dipakai apabila halaman yang sedang kita buka itu loadingnya lama, jadi kita refresh agar cepat ya. Terus di sini ada bookmark ya. Bookmark di sini ya, kalau misalkan kita sering membuka suatu web ya, sebaiknya kita mengaktifkan bookmark ya. Kenapa? Contohnya di sini saya ada web Merdeka Mengajar. Saya sering sekali membuka website Merdeka Mengajar. Jadi kalau saya mengaktifkan bookmark nih ya, pada saat saya mau membuka lagi, saya tidak perlu lagi menuliskan web di address bar, tidak perlu menuliskan lagi alamat web di address bar, tetapi di sini sudah ada karena saya sudah mengaktifkan bookmarknya, sehingga pada saat saya pencet ini ya, saya sudah secara langsung masuk ke website Guru Merdeka Mengajar ya. Begitu sedikit tentang peramban. Peramban ada banyak sebenarnya. Yang pertama ada Mozilla Chrome, terus ada Firefox, terus ada Microsoft Edge, ada Safari, dan juga ada Opera Mini ya, dan juga ada yang lainnya. Tergantung senyamannya kita sebagai pengguna mau pakai yang mana.
Berdasarkan hasil survei di tahun 2016, ternyata Google Chrome masih merajai browser. Ya, jadi banyak orang yang nyaman menggunakan Google Chrome, yaitu 66,6%. Di posisi kedua ada Mozilla 22%, lalu ada Internet Explorer 7,2%, ada Safari 2,6%, lalu ada Opera Mini 0,4%, dan yang terakhir ada User Browser 0,3%. Baik, kita masuk ke mesin pencari atau search engine. Apa itu mesin pencari atau search engine? Adalah suatu situs web atau website yang mengumpulkan dan mengelola di internet sehingga membuat informasi itu bisa dicari. Mesin pencari menggunakan algoritma yang canggih untuk menampilkan informasi yang paling relevan dengan pencarian pengguna berdasarkan tren, lokasi, atau bahkan aktivitas yang biasa dilakukan pengguna di web. Beberapa contoh mesin pencari ada Google, ya, terus ada Yandex, ada Bing, ada Baidu, dan juga ada beberapa lagi yang lainnya seperti Yahoo dan lain-lain. Hasil survei yang dilakukan oleh WordSteam menunjukkan bahwa data pengguna search engine paling banyak adalah Google, di mana Google mendapatkan presentasi 92% dari 100%. Berarti ini sangat banyak sekali orang yang memakai Google sebagai mesin pencari. Dan yang kedua ada Bing 3%, Yandex 1%, Yahoo 1%, dan yang paling kecil yaitu Baidu kurang dari 1%. Lalu bagaimana sih cara menggunakan search engine yang baik, efisien, dan efektif? Yang pertama, kamu harus tahu keyword. Ya, keyword itu adalah kata kunci. Kamu ingin mencari apa sih? Jadi kamu harus menentukan kata kunci yang lebih spesifik. Ya, jangan menggunakan kalimat yang panjang karena nanti hasilnya akan lebih luas. Harus menggunakan kata yang spesifik sehingga nanti apa yang kamu cari itu cepat terdeteksi oleh Google. Lalu kamu juga bisa menggunakan tanda petik, ya. Terus kamu bisa menggunakan and dan or, ya. Jadi and itu untuk mendapatkan dua informasi yang berbeda, sedangkan or itu mendapatkan informasi yang hampir sama. Atau bisa juga yang terakhir kalian bisa menggunakan ekstensi file. Misalnya kamu ingin mendownload sebuah dokumen, jadi kamu kasih terakhirnya download doc, atau kamu pengen mencari sebuah gambar, kamu terakhirnya dikasih JPEG. Kalau pengen gambar PNG, terakhirnya dikasih PNG. Jadi nanti akan ada hasil yang lebih spesifik seperti itu. Dan satu pesannya, ketika kita menggunakan peramban atau search engine, kita harus bijak untuk mencari informasi-informasi yang baik. Dan kita jangan mudah percaya terhadap informasi-informasi yang belum tentu benar atau biasa dikatakan hoax. Tidak semua informasi yang ada di search engine itu benar, karena search engine hanya mengumpulkan data-data global saja. Tidak semua informasi yang di search engine yang kamu lihat itu benar. Maka kita sebagai pelajar harus bijak dan mencari informasi sebenarnya, apakah informasi itu benar atau tidak. Itulah penjelasan tentang peramban dan mesin pencari atau search engine. Semoga apa yang saya jelaskan dapat dengan mudah kalian pahami. Terus semangat belajar, mari kita sukses bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.